Superman, what are you doing here? Hey, open this. What is this? Scan the QR code to sign up. For more information, DM us on Instagram. So here's the thing, I cannot volunteer in kids ministry. I need less stress in my life. I just can't commit to a scheduled plan. I'm allergic to chaos. Managing a room full of kids? That sounds terrifying and traumatic. I'm already tiring. What else do they want from me? This song is in. I take care of my own kids all day. I volunteered last decade. I don't know enough about the Bible. Let's be honest, you don't want me teaching your kids. His words are way beyond my caffeine intake. Look, we have heard it all before, so stop giving excuses and volunteer to ICA Kids. Selamat pagi dan selamat datang di Ibadah Bahasa Indonesia ICA. Sebelum kita mulai ibadah, berikut beberapa hal yang perlu Anda ketahui. Upward Service akan kembali diadakan pada pukul 7 malam pada hari Jumat 13 September di ICA West dan Jumat 27 September di ICA East. Ini akan menjadi waktu spesial untuk penyembahan dan berdoa di hadirat Tuhan saat kita mencari Tuhan bersama. Jangan lewatkan malam spesial ini. Bagi Anda yang rindu untuk dibaptis, kelas baptisan akan diadakan pada pukul 1 siang pada hari Minggu 15 September di ICA West dan East. Baptisan akan diadakan di dalam ibadah hari Minggu pada tanggal 22 September. Daftar dan mari nyatakan iman kita di dalam Tuhan. ICA sedang mencari akuntan untuk bekerja di Departemen Akuntansi kami. Jam kerja adalah pukul 9 hingga 5 sore, Senin hingga Jumat di kantor ICA West. Bagi yang berminat silakan kirimkan resume Anda ke hrd@icasby.com. ICA akan beralih ke jadwal kebaktian baru pada bulan September. Mulai tanggal 1 September, ICA East hanya akan memiliki ibadah bahasa Inggris, yaitu pada pukul 9 dan 11 pagi. Kemudian mulai tanggal 8 September, ICA West akan menambah satu ibadah, yaitu Bahasa Indonesia pada pukul 8 pagi, serta Bahasa Inggris pada pukul 9.15 dan 11 pagi. ICA Kids akan memiliki ibadah di setiap ibadah Bahasa Inggris. Pastikan untuk mulai mengatur jadwal Anda di hari Minggu. ICA akan mengadakan ibadah keluarga spesial dengan pembicara tamu Jay Reisner pada tanggal 1 September di ICA East dan 8 September di ICA West. Tidak akan ada ibadah sekolah minggu pada hari tersebut karena anak-anak akan bergabung dengan orang tua mereka dalam ibadah bersama ini. Cafe Asa di ICA West sedang mencari volunteers. Cafe Asa adalah cafe ICA yang mengumpulkan dana untuk misi. Kami membutuhkan volunteer untuk membantu di hari Minggu pagi. Scan kode QR ini untuk mendaftar dan mengetahui lebih lanjut bagaimana Anda bisa terlibat di Cafe Asa. Memberikan persembahan menjadi semakin mudah. Silakan scan QR code di layar dengan menggunakan aplikasi bank Anda atau kunjungi icasby.com/giving untuk informasi lebih lanjut. Selamat datang bagi Anda yang pertama kali hadir di ibadah ICA. Kami rindu untuk mengenal dan melayani Anda. Scan QR code ini, isi formulirnya, dan dapatkan hadiah khusus yang kami telah siapkan untuk Anda. Teman-teman di meja informasi siap membantu Anda untuk terhubung dengan ICA. Kami senang Anda datang beribadah di ICA pada hari ini. Selamat datang di Ibadah Bahasa Indonesia dari Gereja ICA Surabaya. Kami senang Anda bergabung dengan kami di hari ini. Dan sebelum kita mulai, mari kita berdoa bersama-sama.
Tuhan Allah Bapa kami yang bertati dalam kerajaan surga, Tuhan kami menyambut Engkau untuk hadir dan berbicara kepada setiap kami. Buka hati pikiran kami, siapkan kami untuk boleh memahami apa yang pagi ini Tuhan ingin untuk kami pelajari bersama. Kami izinkan Engkau untuk bekerja, kami izinkan Engkau untuk menyelidiki hati dan kehidupan kami, dan biarlah hidup kami Tuhan boleh Tuhan pakai untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih, kami terima pelajaran-Mu pagi ini, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Saudara, saya Pastor Widianti, salah seorang pastoral staff di ICA Surabaya. Dan sebelum kita masuk ke dalam khotbah hari ini ada beberapa pengumuman. Ada satu pengumuman penting yang kita mau tekankan kembali. Mungkin Anda sudah membaca dan melihat videonya. Tetapi saudara, kami ingatkan bahwa akan ada family service di ICA Surabaya. Di mana di dalam satu ibadah ini anak-anak tidak akan masuk ke dalam sekolah minggu, tetapi mereka akan bergabung dengan orang tuanya yang kita sebutnya dengan family service. Anda bisa catat tanggalnya 1 September di ICA East, dan di hari itu hanya akan ada 2 ibadah, yaitu ibadah bahasa Inggris di jam 9 dan ibadah bahasa Inggris di jam 11. Lalu kemudian di tanggal 8 September family service ini akan dilakukan di ICA West. Dan ada jam 8 pagi untuk bahasa Indonesia, tetapi tidak ada Sunday School. Dan kemudian ibadah bahasa Inggris di jam 9, 15, dan 11. Di sini anak-anak akan masuk bersama dengan orang tua mereka untuk mengikuti family service. Jadi perhatikan tanggalnya, ada perubahan jam di sana, dan mulai jadwalkan ibadah Anda di tanggal tersebut. Baiklah, hari ini kita akan masuk ke dalam episode kedua di dalam seri Pantheon. Seri Pantheon ini ada untuk mengingatkan kita bahwa dewa-dewa kuno yang ada di masa lalu itu sebenarnya juga masih ada di musim modern seperti saat ini, ada di masa kini dalam bentuk yang berbeda. Dan kita perlu memeriksa diri kita masing-masing karena tanpa sadar mungkin kita sedang menyembah berhala-berhala itu. Tuhan katakan bahwa jangan ada Allah lain di hadapanku. Maka penting bagi kita untuk memeriksa apakah ada Allah lain yang menggeser Tuhan dari tempat pertama di dalam kehidupan kita. Ketika kita bicara tentang penyembahan berhala, mungkin yang kita bayangkan adalah kuil, patung, dewa-dewa atau dukun mungkin itu yang Anda bayangkan. Tetapi itu adalah berhala di masa lalu. Tetapi justru masih ada sampai hari ini, ada sampai sekarang dan mungkin ada di hati kita. Nah, setiap episode dari Pantheon ini akan membahas satu persatu dari berhala-berhala yang lama ini agar kita bisa menghancurkan kuil-kuil yang mungkin justru ada di dalam kehidupan kita. Saudara, definisi dari penyembahan berhala adalah penyembahan ritual terhadap dewa-dewa eksternal maupun internal selain Yahweh. Dan manusia mencari berhala-berhala itu berharap akan mendapatkan pemenuhan kebutuhan. Oleh karena itu ada yang namanya penyembahan berhala. Minggu lalu kita mengevaluasi diri di dalam hal kekuasaan, power, kekuatan. Di episode yang kedua, kita akan memeriksa diri kita bagaimana tentang kenikmatan hidup, pleasure atau kesenangan. Bagaimana kita mencari itu semua di dalam kehidupan kita. Pertanyaannya adalah apakah kekristenan dan kesenangan ini tidak bisa sejalan? Saudara, ada ribuan orang ketika mereka ditanya, mereka mengatakan bahwa mereka tidak mau menjadi Kristen karena tidak fun. Karena hidupnya akan sengsara, hidupnya begitu menyedihkan. Pemahaman seperti ini muncul ketika adanya ketidaktahuan dari ajaran Alkitab terkait dengan hal ini. Dan kita akan belajar sama-sama pagi ini. Poin yang pertama saudara, kesenangan diciptakan oleh Tuhan untuk kita bisa nikmati. Kita baca dari Pengkhotbah 8 ayat 15. Jadi aku sarankan untuk bersenang-senang dalam hidup ini. Anda baca Alkitab katakan, aku sarankan bersenang-senang dalam hidup ini. Karena tidak ada yang lebih baik yang dapat kita lakukan selain makan, minum, dan menikmati hidup ini. Setidaknya kita masih dapat menikmati hal-hal itu selama kita bersusah payah dalam hidup yang diberikan Allah kepada kita di dunia ini. Jadi boleh kita menikmatinya. Saudara, kesenangan adalah emosi yang memuaskan. Dan kata ini dipakai di dalam kitab suci untuk merujuk pada emosi manusia dan juga emosinya Tuhan. Orang percaya diundang untuk menikmati setiap aspek ciptaan Tuhan. Contohnya, keindahan alam,
Contohnya makanan-makanan yang sangat lezat. Pijat setelah hari yang melelahkan. Kita boleh pergi menikmati resort yang begitu indah. Mungkin bagi yang sudah menikah, seks bisa Anda nikmati. Buat yang sudah berkeluarga, waktu bersama dengan keluarga Anda dan lain sebagainya. Ciptaan Tuhan boleh kita nikmati, saudara. Orang Kristen boleh menikmati kesenangan. Dan ini adalah emosi yang diciptakan oleh Tuhan. Lalu salahnya di mana? Kok bisa ketika kita bilang bahwa ini diciptakan oleh Tuhan untuk kita nikmati, tetapi di saat yang sama ini bisa menjadi berhala. Saudara, kesenangan bisa menjadi berhala ketika kita menjadikannya sebagai tujuan utama dalam hidup kita. Saya mau ulangi sekali lagi. Kesenangan bisa menjadi berhala apabila kita menjadikannya sebagai tujuan hidup yang utama. Kita tahu ada satu kata hedonisme. Hedonisme ini adalah pandangan yang menganggap bahwa kesenangan dan kenikmatan materi itu sebagai tujuan utama di dalam hidup. Hedonisme ini berbahaya, saudara. Contoh nyata, fenomena yang menggambarkan hedonisme di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang mungkin kita lihat itu terjadi tetapi kita nggak sadar bahwa ini sudah berbahaya. Ada satu istilah YOLO. You only live once. Kata-kata ini begitu sering terdengar di dalam kehidupan generasi saat ini. Yang mengatakan bahwa hidup itu hanya sekali. Jadi kita harus coba semuanya. Hidup itu hanya sekali. Jadi kita harus lakukan semua yang kita mau lakukan. Hal yang lain, bermain game. Hingga yang dipikiran itu hanya tentang game itu terus. Itu menjadi satu pelarian. Dan jadi lupa bahwa sebenarnya kita ini hidup di dunia nyata. Ini bukan hanya anak-anak, karena orang dewasa pun mengalaminya. Contoh yang lainnya, fenomena yang lain. Betapa banyak jam yang terlewatkan dengan scroll handphone kita. Scroll sosial media, YouTube, menonton hiburan di Netflix, dan lain sebagainya. Fenomena di mana orang-orang mulai membeli barang-barang mewah yang mungkin mereka nggak butuhkan, tetapi hanya untuk memuaskan diri atas apa yang akan orang pikirkan tentang mereka ketika mereka memiliki semua barang-barang itu. Berolahraga yang berlebihan bukan lagi untuk alasan kesehatan, tetapi untuk sehingga dipuji oleh orang lain dan meletakkan percaya diri di sana. Contoh yang lain, traveling, nonton konser, menjadi goals kehidupan orang-orang. Healing itu menjadi goal kehidupan orang-orang. Sehingga pada saat COVID menghantam pada waktu lalu, banyak orang menjadi stres karena mereka tidak lagi bisa bepergian. Karena tujuan hidup mereka sekarang tidak bisa lagi dilakukan. Saudara, hedonisme, pemuasan keinginan manusia sebagai kebutuhan tertinggi, ini adalah penyembahan berhala. Hedonisme itu apabila kita tidak menyadarinya, kita tuh seakan sedang berjalan di atas treadmill. Anda tahu treadmill ya, alat untuk berjalan di gym biasanya. Itu ibarat kita sedang berjalan di treadmill. Terus menerus berjalan, menanjak semakin cepat, hingga akhirnya tidak bisa berhenti kecuali kita menekan tombol stop. Saudara, bila kita mengidolakan kesenangan sebagai tujuan hidup yang tertinggi, hal itu akan menempatkan kita dalam pencarian yang tidak ada habisnya. Hanya untuk kepuasan semata. Mau itu hobi, hubungan, kesuksesan, kenikmatan fisik, pengalaman-pengalaman baru, seks dan lain sebagainya. Saudara, ada satu cerita di Alkitab yang kita bisa looking back, kita bisa melihat kembali. Tentang kehidupan Raja Salomo. Di zaman itu tidak ada istilah YOLO, tetapi ada pengejaran kesenangan, ada pemuasan diri yang sama. Salomo mengejar semua itu, semua yang ia bisa dapatkan. Saudara, saya melakukan research tentang kehidupan Raja Salomo dan ini yang saya dapatkan. Bahwa kekayaan di zaman itu, kekayaan yang Raja Salomo dapatkan dan juga pengaruh internasionalnya itu sangat luar biasa. Menjadikan kerajaan Israel zaman itu menjadi salah satu yang terkaya di dunia dan terkuat pada masanya. Kekayaan mereka terbukti dari kemegahan semua proyek yang dikerjakan. Proyek itu menggunakan emas dan barang-barang berharga lainnya. Istana-istana mewah itu juga diciptakan. Istana mewah itu dibangun di zaman itu. Salomo juga membangun jaringan perdagangan dan kerjasama yang luas dengan negara-negara lainnya.
yang itu semua juga semakin menambah kekayaannya. Armada kapal Israel itu sangat terkenal di zaman Salomo. Mereka pergi ke negara-negara lain dan pulang membawa barang-barang berharga seperti emas, perak, gading, kera, berbagai macam binatang langka, burung merak dari negeri-negeri yang jauh yang tidak ada di sana bisa nyampe ke Israel. Saudara, ini semua menjadikan pemerintahannya sebagai periode kemakmuran yang tidak pernah tertandingi. Saudara, Raja Salomo berhasil hampir dalam setiap bidang kehidupan. Dia berhasil dalam segi kekuasaan, kekayaan, kedudukan, reputasi, nama baiknya diakui secara dunia, kecerdasan, kesuksesan dalam pekerjaan, ketenarannya dan lain sebagainya. Salomo dapatkan semua itu. Bukan hanya itu saudara, Salomo mengejar kesenangan juga melalui hubungan dengan wanita. Bayangkan, seorang Raja Salomo memiliki 700 istri dan 300 gundik atau selir. Banyak adalah wanita asing dari bangsa-bangsa yang sebenarnya Tuhan sudah perintahkan, jangan. Dan pernikahan-pernikahan ini memang banyak didasari oleh alasan politik, tetapi justru membawanya ke dalam penyembahan berhala karena dewa-dewa yang disembah oleh istri-istrinya. Pengejaran kesenangan Salomo melalui hubungan-hubungan ini menyebabkan kejatuhannya dan menjadi kisah peringatan tentang bahaya menyimpang dari Allah. Setelah itu semua dilakukan. Ini yang Salomo simpulkan, ini yang dia bagikan di dalam Pengkhotbah 2. Saya sarankan Anda membuka kembali nanti Pengkhotbah 2 dari ayat 1 sampai 11. Coba luangkan waktu. Baca sendiri apa yang Salomo tuliskan setelah dia mencari semua ini. Ini yang saya rangkum, yang tertulis dari Alkitab, dari perikop ini. Kita baca, kita dengarkan bersama-sama. Di dalam hati aku memutuskan, baiklah aku akan mencari tahu apa manfaat hidup bersenang-senang dengan menikmati semua yang menyukakan diriku. Ternyata hidup seperti itu sia-sia. Kemudian karena aku ingin mengetahui cara hidup yang baik selama hidup yang singkat di dunia ini, YOLO ya kan? Aku sudah mencoba menyenangkan diriku dengan minum anggur sepuasnya dan melakukan hal-hal bodoh. Aku juga sudah melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Aku membangun bagiku banyak rumah, membuat banyak kebun anggur, taman yang indah, dan kebun buah dengan segala jenis pohon buah-buahan di dalamnya. Juga membuat banyak kolam untuk mengairi pohon-pohon supaya tumbuh menjadi hutan. Aku mempunyai banyak budak laki-laki dan budak perempuan. Aku juga mempunyai kawanan ternak jauh lebih banyak dibanding siapapun yang pernah hidup sebelum aku di Yerusalem. Aku mengumpulkan emas, perak, dan harta benda hasil pajak dari raja-raja dan daerah-daerah yang aku kuasai. Untuk kesenangan, aku memiliki para penyanyi laki-laki dan perempuan. Dan aku juga mempunyai sangat banyak selir yang cantik. Saudara, semua ini yang dia tuliskan. Semua ini yang Salomo kejar dalam kehidupannya. Saya tidak yakin bahwa ada di antara Anda bisa mengatasi kekayaan dan kesenangan yang sudah coba diraih oleh Salomo. Tapi apa yang dia tuliskan kemudian? Di Pengkhotbah 2 ayat 10 dan 11. Apapun yang aku inginkan, aku pasti mendapatkannya. Aku menikmati segala kesenangan apapun. Aku bersuka cita atas semua prestasi yang aku peroleh karena itulah yang menjadi upah bagiku. Namun, ketika aku merenungkan semua hasil dari usaha-usaha yang aku lakukan itu, juga segala jerih lelahku untuk memperolehnya, aku menyimpulkan bahwa semua itu sia-sia. Sama seperti berusaha menjaring angin. Di dunia ini segala usaha seperti itu tidak ada untungnya. Dia tuliskan, saudara. Dia simpulkan bahwa semua itu sia-sia. Saudara, kisah Salomo menjadi kisah peringatan tentang kesia-siaan, mencari kesenangan dan kepuasan selain dari Tuhan. Menjadikan kesenangan sebagai berhala tidak akan menghasilkan apapun bagi Anda. Karena itu hanya sementara sifatnya. Meskipun Salomo memiliki semua yang diinginkan oleh seseorang, dia menyadari bahwa kepuasan dan tujuan sejati hanya dapat ditemukan dalam hubungan dengan Tuhan. Ini membawa kita kepada poin yang ketiga. Kesenangan utama datang dari mengenal dan mengasihi Kristus.
kesenangan utama kita hanya datang dari mengenal dan mengasihi Kristus. Mazmur 16 ayat 11. Kau tunjukkan kepadaku jalan menuju kehidupan. Padamu aku mendapat kegembiraan berlimpah dan kebahagiaan untuk selama-lamanya. Saudara, pada umumnya kita mencari kesenangan dalam hidup itu dimulai karena adanya kekosongan, adanya kesedihan, adanya kebutuhan untuk disayangi. Sehingga kita kemudian mencari prestasi, kita mencari pujian, kita mencari rasa sayang dari berganti-ganti pasangan. Kita mencari uang yang banyak tiada henti, ketenaran. Coba sekarang berhenti sejenak dan coba bandingkan. Semua impian-impian yang Anda cari itu, yang Anda cintai itu, coba bandingkan itu semua dengan Kristus. Mana yang lebih baik? Apakah pornografi, apakah hiburan, apakah gonta-ganti pasangan itu, ketenaran yang bisa menawarkan Anda kepuasan, penerimaan dan cinta yang selama ini Anda cari itu. Apakah itu semua bisa seperti apa yang Tuhan Yesus akan bisa berikan dalam kehidupanmu? Apakah semua itu bisa menandingi cinta kasih Yesus yang Dia bisa berikan dalam hidupmu? Saudara, mengenal Tuhan itu berarti mau membaca firman-Nya Tuhan. Mengizinkan kehendaknya Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Memuji kebesaran dan karya Tuhan dalam hidupmu. Berkomunikasi dengan Tuhan melalui doa. Percaya sepenuhnya pada hatinya Tuhan. Dan juga termasuk mengikuti panggilannya Tuhan. Anda mungkin mulai berpikir, gak masuk akal. Bagaimana caranya, apa hubungannya antara mengasihi Tuhan yang tampaknya kok gak enak itu semua. Bagaimana itu bisa mendatangkan kenikmatan, kesenangan yang paling ultimate gitu dalam kehidupan kita. Kita coba telaah satu persatu. Bagaimana ini semua sebenarnya saling terhubung. Saudara, saat kita mulai mengenal siapa Yesus sebenarnya, maka kita juga akan bisa mulai mengenal siapa kita yang sebenarnya. Bahwa kita adalah manusia berdosa. Kita akan semakin mengerti betapa besar karya penebusan yang Tuhan sudah lakukan untuk menebus dosa kita, manusia yang berdosa ini. Sehingga kemudian kita menjadi tahu bahwa tidak ada kasih yang lebih besar yang dapat mengasihi kita seperti yang kita bisa terima dari Tuhan Yesus Kristus. Kita kemudian menerima itu, mengaku itu semua, dan kita mulai belajar mengasihi Tuhan, Sang Juru Selamat kita. Kita mulai belajar untuk menaati firman-Nya Tuhan. Kita membangun hubungan dengan Tuhan, yang kita sadari kemudian bahwa Dia selalu ada menemani di saat sulit kehidupan kita. Kita tahu bahwa Tuhan yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kita itu ada bersama dengan kita all the time. Through the ups and down, saat kita ada di puncak gunung kehidupan, baik kita ada di lembah kehidupan. Kita kemudian mulai terus mengarahkan pandangan kita kepada kehidupan yang Dia katakan ada kehidupan setelah kematian ini. Kita kemudian jadi punya harapan di dalam Tuhan. Kita hidup untuk hal-hal yang kekal. Kita kemudian hidup sadar untuk hidup memuliakan Tuhan. Karena Dia sudah berikan anaknya sebagai ganti hidup kita. Karena kita tahu hidup yang kita miliki ini sifatnya sementara. Kita tahu bahwa hidup yang kita miliki ini sebenarnya bukan lagi hidup kita, tetapi hidup yang sudah ditebus oleh anak tunggalnya, Tuhan Yesus Kristus bagi kita. Inilah yang disebut dengan kesenangan melimpah untuk selama-lamanya. Kesenangan yang sifatnya kekal, kesenangan yang bukan hanya sementara. Karena kita tahu bahwa hidup kita pun akan berakhir. Saudara, ada orang yang tidak memiliki apapun dalam hidup. Tetapi dia bisa bergembira, menikmati hidupnya karena dia memiliki Tuhan. Adapun orang yang punya segalanya, melimpah, tetapi dia tidak bisa bergembira. Dia tidak memiliki damai sejahtera karena tidak ada Tuhan di dalam hidupnya. Saudara, kita perlu mengisi pikiran dan pandangan kita dengan Yesus Kristus. Kita perlu mengejar kebahagiaan kita di dalam Yesus, bukan hanya agar Anda dan saya boleh mengenalnya, bukan. Tetapi agar itu semua boleh mengalahkan kekhawatiran kita yang lainnya. Sehingga kemuliaannya menjadi perhatian yang kita kejar di dalam hidup yang lebih besar daripada kemuliaan diri sendiri ataupun semua kekhawatiran kita. Saudara, kekristenan menawarkan definisi yang berbeda tentang YOLO. You only live once, yes.
Justru karena Anda dan saya hanya hidup satu kali, maka pakai itu untuk mengenal, pakai itu untuk memuliakan Tuhan. Saudara, dunia tidak akan bisa memuaskanmu, tetapi Kristuslah yang bisa memuaskan apapun yang kau cari. Jangan hanya mencari kesenangannya. Cari terlebih dahulu sumber kesenangan itu. Dengan mencari Kristus, kita akan menemukan kenikmatan yang kekal. Kenikmatan yang sangat amat memuaskan dirimu yang sebenarnya. Jauh melampaui kenikmatan yang dunia tawarkan yang sifatnya sementara. Hal yang terakhir, saudara. Nikmatilah kesenangan sambil tetap memuliakan Tuhan. Saya ulangi sekali lagi. Nikmatilah semua kesenanganmu itu. Karena Alkitab katakan itu diciptakan oleh Tuhan dan kita boleh menikmatinya. Dan kita tahu bahwa kenikmatan itu hanya bisa kita dapatkan melalui hubungan kita dengan Tuhan. Tetapi di saat yang sama, nikmatilah semua kesenanganmu itu sambil tetap memuliakan Tuhan. Saudara, muliakanlah Tuhan saat Anda bersenang-senang. Belajar mengucapkan syukur. Belajar menaikkan syukur atas kenikmatan yang Tuhan berikan kepadamu. Rasa syukur saudara akan menuntun Anda memberikan pujian kepada Tuhan atas kenikmatan tersebut. Mulai coba naikkan ucapan syukurmu dan itu yang akan membawamu pada kembali memberikan pujian kepada Tuhan. Ada satu kalimat di dunia yang mengatakan, jika kamu mau menghancurkan seseorang, berikanlah semua yang mereka inginkan. Kasih aja semua yang mereka inginkan. Kenapa kalimat ini muncul, saudara? Karena seringkali orang akan lupa untuk mengucapkan syukur. Justru mereka akan kembali memegahkan dirinya. Lalu bagaimana kita bisa menyeimbangkannya? Bagaimana kita boleh menjadi orang Kristen yang menikmati hidup, menjadi orang Kristen sepenuhnya tetapi juga bisa bersenang-senang? Saudara, kita perlu meminta kebijaksanaan dari Tuhan. Raja Salomo memiliki semuanya tetapi ia tetap meminta kebijaksanaan dari Tuhan. Kenikmatan, saudara, saya percaya hal ini bahwa kenikmatan seharusnya justru mendekatkan kita kepada Tuhan, bukan menjauhkan kita dari Tuhan. Kalau saya pikir tidak mungkin Tuhan menciptakan kenikmatan itu dan mengizinkan kenikmatan, kesenangan itu boleh kita alami kalau tujuan akhirnya adalah justru menjauhkan kita dari Tuhan. Kayaknya nggak mungkin. Karena bukan itu tujuan Tuhan menciptakan dunia dan kita di dalamnya. Hanya keputusan kitalah yang bisa menentukan apakah kesenangan kita ini akan memuliakan Tuhan atau tidak. Contohnya seperti apa? Contoh nyata, balance-nya kurang lebih di mana. Tetapi sekali lagi Anda perlu wisdom, Anda tanya Tuhan. Saat Anda pergi berlibur, menikmati ciptaannya Tuhan gitu, menikmati alam yang luar biasa. Biarlah mulutmu memuji Tuhan. Kita boleh juga melakukannya dengan cara-cara yang benar. Kita bisa memberkati semua orang-orang yang kita temui di dalam perjalanan itu. Saat kita menonton hiburan, tontonlah hiburan, tontonlah hal-hal yang bukan membawamu ke dalam dosa. Anda tahu yang saya maksudkan. Saat Anda bisa bersenang-senang dengan teman, dengan rekan kerja, dengan keluarga, lakukanlah semua hal yang baik. Bukan justru melakukan hal-hal yang sudah dikatakan itu akan menghancurkan bait Allah yaitu tubuhmu. Saat Anda bisa makan enak, ucapkan syukur untuk semua itu. Tetapi tetap ingat menjaga kesehatan karena tubuhmu adalah bait Allah. Saat Anda bisa membeli barang dengan uang yang Tuhan izinkan, Tuhan titipkan kepada Anda. Saat Anda bisa membeli semua itu, coba pikir kembali. Apakah Anda membeli yang Anda butuhkan atau Anda inginkan? Apa motif di baliknya? Apakah itu memang sesuatu yang Anda butuhkan? Atau motif sebenarnya adalah untuk mendapatkan pujian dan ketenaran dari orang-orang? So that we can brag ourselves. Kita bisa menyombongkan diri kita. Karena di saat yang sama, uang yang Tuhan titipkan bagi Anda juga bisa Anda gunakan untuk kembali memberikan persembahan. Anda bisa kembali mensupport misi mungkin. Dan Anda juga bisa memberikan kepada orang-orang di luar sana yang masih membutuhkan. Saudara, kita semua, Anda dan saya, kita perlu wisdom, kita perlu hikmat dari Tuhan. Untuk bisa hidup tetap takut akan Tuhan. Dan di saat yang sama, kita boleh menikmati kesenangan itu.
Pertanyaan yang terakhir, kapan saya tahu bahwa kesenangan telah menjadi berhala di dalam hidup saya? Kalau tadi kita bisa menikmatinya. Ada satu titik pagi ini, dan di waktu yang akan datang Anda harus terus cek diri Anda. Begitu juga saya. Kapan kita tahu bahwa kesenangan itu sudah menjadi berhala dalam hidup kita? Yang pertama, ketika mengejar pengetahuan dan kasih-Nya Tuhan itu menjadi perhatian kedua setelah kita mengejar kesenangan. Saudara, ini saatnya kita untuk memeriksa diri kita. Sekali lagi bukan untuk menghakimi orang lain terlebih dahulu. Terlebih dahulu periksa diri kita, motif kita, hidup kita masing-masing. Apakah kita mengejar pengetahuan dan kasih-Nya, hadirat Tuhan dalam hidup kita itu setelah kita mencari terlebih dahulu semua kesenangan ini? Contoh kecil, saat pagi kita bangun. Apakah kita berdoa, menyapa Tuhan terlebih dahulu, membaca firman Tuhan dulu, atau kita langsung scroll sosial media yang menyenangkan itu? Poin kedua yang kita bisa gunakan untuk periksa. Ketika kita mulai mengorbankan hubungan kita dengan Tuhan untuk mengejar kesenangan karena menurut kita itu lebih penting, disitulah kesenangan sudah menjadi berhala. Dewa-dewa lama yang masih ada di dunia modern saat ini. Saat kita mulai mengorbankan hubungan kita dengan Tuhan untuk mengejar kesenangan karena menurut kita itu semua lebih penting. Hal selanjutnya yang kita bisa pakai untuk evaluasi diri. Ketika dalam menikmati kesenangan, justru kita tidak semakin dekat dengan Tuhan, bahkan kita melakukan dosa. Kalau ini yang terjadi, kita harus bertobat minta ampun di hadapan Tuhan, saudara. Apabila dalam kesenangan yang Tuhan izinkan untuk kita nikmati, melalui berkat yang Dia berikan dalam hidup kita, justru membuat kita menjauh dari Tuhan dan bahkan mungkin melakukan dosa. Jadi saudara, temukanlah kesenangan di dalam apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Dan jangan lupa untuk menaikkan pujian dan syukur kita kepada Tuhan atas semua kesenangan yang kita bisa nikmati. Saudara, sebelum kita mengakhiri khotbah hari ini, mari kita renungkan sejenak. Mari kita belajar untuk menemukan kesenangan hidup hanya di dalam pengenalan kita akan Kristus. Coba mulai baca kembali firman Tuhan yang Anda punya, baik itu di handphone, Bible apps Anda, ataupun Alkitab Anda. Coba kejar kembali hubungan Anda dengan Tuhan. Sehingga kesenangan yang Anda dapatkan bukanlah kesenangan yang sifatnya sementara, yang akan menguap ketika kesulitan hidup terjadi, tetapi kesenangan dan damai sejahtera yang sifatnya kekal. Saudara, kesenangan itu telah diberikan kepada kita. Saya yakin kita semua tahu kesenangan itu diberikan untuk sebenarnya menarik kita semakin dekat kepada Tuhan, bukan untuk menyeret kita semakin jauh dan jauh dari Tuhan. Dan kalau hidup hanya satu kali, pakailah hidupmu untuk memuliakan Tuhan. Hidup hanya satu kali. Jangan izinkan penyesalan itu terjadi. Hidup itu hanya satu kali. Gunakan dan pakai itu untuk memuliakan Tuhan, Sang Pemberi kehidupan. Mari kita berdoa pagi ini. Saudara, Tuhan begitu baik. Dia memberikan berkat bagi kita. Mari kita sama-sama naikkan syukur masing-masing atas semua yang Tuhan sudah berikan. Karena meskipun kita merasa di dalam titik terendah dalam hidup kita, kita tahu bahwa tetap ada berkat Tuhan dalam hidup kita yang kita bisa naikkan syukur kita. Dan kemudian kita minta ampun di hadapan Tuhan. Kalau tanpa kita sadari itu semua sudah menjadi berhala lain yang menghalangi hubungan kita dengan Tuhan. Itu menjadi patung, menjadi kuil yang kita cari di dalam kehidupan kita. Sehingga Tuhan bukan lagi di tempat yang pertama. Saudara, naikkan ini dengan mulutmu. Naikkan ucapan syukurmu dan permohonan pertobatanmu kepada Tuhan. Dan apabila pertobatan terjadi pada pagi ini, bila kita juga berbalik arah, menempatkan kembali Tuhan di tempat yang utama, dan meminta hikmat sehingga kita boleh hidup dengan seimbang, sehingga kita boleh menjadi umat Kristen, orang-orang Kristen yang tetap takut akan Tuhan, mengejar hadirat Tuhan. Di saat yang sama kita boleh menikmati kesenangan dalam hidup kita. Tuhan Allah Bapa, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk kesempatan di mana kami masih boleh hidup ditebus oleh Tuhan dan menikmati kesempatan atas berkat yang Kau berikan. Bapa, pagi ini Roh Kudus mengingatkan kami
untuk memeriksa kembali apabila ada berhala-berhala kuno di masa kini dalam bentuk berbeda yang kami kejar Tuhan. Yang itu mendukakan hatinya Tuhan. Tuhan, kami minta ampun. Kami butuh kuasa Roh Kudus untuk membawa kami melangkah putar balik Tuhan. Berpikir, belajar, hidup hanya untuk memuliakan Tuhan. Belajar untuk hidup terus menaikkan ucapan syukur dan memberikan pujian kepada Tuhan. Belajar untuk hidup, tidak lagi mengejar kesenangan yang sementara dan sia-sia, tetapi hidup untuk membawa kemuliaan dan pujian hanya bagi Tuhan. Tuhan, kuasa Roh Kuduslah yang kami butuhkan karena kami tidak bisa mengandalkan kekuatan diri kami. Kau lihat, selidiki hati setiap kami pagi ini Tuhan, saat ini. Apabila kau temukan ada hal-hal berhala, kuil lain di sana, Tuhan, kami minta kekuatan-Mu sendiri yang menghancurkan itu semua. Dan biarlah hidup kami Tuhan, boleh Tuhan bawa, Tuhan pimpin untuk menyenangkan hatinya Tuhan. Hidup ini terlalu singkat Tuhan, untuk tidak kami pakai untuk memuliakan Tuhan. Hidup ini hidup yang sementara, hidup yang sudah ditebus oleh Tuhan. Hidup baru yang sudah kami terima dari karya anugerah-Mu di kayu salib Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah hidup ini yang adalah miliknya Tuhan boleh membanggakan Tuhan. Biarlah kami hidup sebagaimana kami membanggakan nama Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terus bekerja di dalam kehidupan kami, mengevaluasi diri kami, merubahkan yang harusnya dirubahkan. Kami izinkan Engkau untuk terus bekerja. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Pemberi hidup itu sendiri kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, terima kasih sudah bergabung di episode kedua dari seri Pantheon ini. Masih ada seri berikutnya, dan apabila Anda melewatkan seri yang pertama, Anda bisa lihat kembali di YouTube baik yang bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris dari ICA Surabaya. Apabila Anda diberkati oleh firman hari ini, bagikan kepada orang-orang lain yang mungkin juga perlu mengevaluasi diri mereka. Terima kasih sudah bergabung dengan kami. Tuhan Yesus memberkati. Kami senang Anda bergabung dengan ibadah ICA hari ini. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa minggu depan. Tuhan berkati Anda dan keluarga. Upward Service akan kembali diadakan pada pukul 7 malam pada hari Jumat 13 September di ICA West dan Jumat 27 September di ICA East. Ini akan menjadi waktu spesial untuk penyembahan dan berdoa di hadirat Tuhan saat kita mencari Tuhan bersama. Jangan lewatkan malam spesial ini. Bagi Anda yang rindu untuk dibaptis, kelas baptisan akan diadakan pada pukul 1 siang pada hari Minggu 15 September di ICA West dan East. Baptisan akan diadakan di dalam ibadah hari Minggu pada tanggal 22 September. Daftar dan mari nyatakan iman kita di dalam Tuhan. ICA sedang mencari akuntan untuk bekerja di Departemen Akuntansi kami. Jam kerja adalah pukul 9 hingga 5 sore, Senin hingga Jumat di kantor ICA West. Bagi yang berminat silakan kirimkan resume Anda ke hrd@icasby.com. ICA akan beralih ke jadwal kebaktian baru pada bulan September. Mulai tanggal 1 September, ICA East hanya akan memiliki ibadah bahasa Inggris, yaitu pada pukul 9 dan 11 pagi. Kemudian mulai tanggal 8 September, ICA West akan menambah satu ibadah, yaitu bahasa Indonesia pada pukul 8 pagi, serta bahasa Inggris pada pukul 9.15 dan 11 pagi. ICA Kids akan memiliki ibadah di setiap ibadah bahasa Inggris. Pastikan untuk mulai mengatur jadwal Anda di hari Minggu. ICA akan mengadakan ibadah keluarga spesial dengan pembicara tamu Jay Reisner pada tanggal 1 September di ICA East dan 8 September di ICA West. Tidak akan ada ibadah sekolah minggu pada hari tersebut karena anak-anak akan bergabung dengan orang tua mereka dalam ibadah bersama ini. Cafe Asa di ICA West sedang mencari volunteers. Cafe Asa adalah cafe ICA yang mengumpulkan dana untuk misi. Kami membutuhkan volunteer untuk membantu di hari Minggu pagi. Scan kode QR ini untuk mendaftar dan mengetahui lebih lanjut bagaimana Anda bisa terlibat di Cafe Asa. Sumbangan dana untuk beasiswa YDP memiliki kode QR yang baru. Dana beasiswa YDP membantu anak-anak remaja kurang mampu di komunitas agar dapat mengejar impian mereka untuk mendapatkan pendidikan di perguruan tinggi. Pemberian untuk program ini sekarang memiliki kode QR sendiri, sehingga akan lebih mudah untuk Anda memberi dan mendukung impian anak-anak.
di YDP. ICA Kids mencari sukarelawan untuk membantu dalam bidang musik, pujian, sound, dan LCD. Mari bersama membantu Next Gen di ICA dengan mendaftar sekarang juga. Memberikan persembahan menjadi semakin mudah. Silakan scan QR Code di layar dengan menggunakan aplikasi bank Anda atau kunjungi icaspy.com/giving untuk informasi lebih lanjut. ICA membuka kesempatan untuk Anda dapat bergabung menjadi volunteer di ICA untuk melayani dalam bidang service media dan juga hospitality. Untuk mendaftarkan diri menjadi volunteer di ICA, Anda bisa scan QR Code di layar atau di meja informasi yang ada di lobi. Mari melayani Tuhan dan memberkati gerejanya. Kelompok kecil adalah cara terbaik untuk terhubung dan bertemu dengan lebih banyak teman di ICA. Apabila Anda belum tertanam dalam komunitas Go Group di ICA, silakan kunjungi website ICA atau buka dari aplikasi Church Center untuk menemukan Go Group yang tepat bagi musim kehidupan Anda saat ini. Mari bertumbuh melalui Go Group. Kami rindu untuk bisa mendoakan Anda. Bagikan pokok doa Anda melalui tautan bit.ly/ICA Prayer Online dan bersama kita melangkah dan percaya bahwa Tuhan bekerja. ICA Prayer Service diadakan setiap hari Selasa pada pukul 6.30 sampai 7.30 malam lewat Zoom. Anda bisa mengunjungi Instagram kami @ICSBY untuk mendapatkan meeting ID-nya. Mari menyembah dan berdoa bersama. Tahukah Anda bahwa catatan khotbah ICA dapat ditemukan setiap minggunya di aplikasi Alkitab YouVersion? Setelah mengunduh aplikasi YouVersion, cukup klik Events, ketik lokasi ICA Anda di hari itu, yaitu ICA West atau ICA East, untuk menemukan catatan khotbah dan semua ayat Alkitab untuk khotbah hari Minggu tersebut. Selamat mencoba! Untuk informasi lebih lanjut tentang kegiatan di gereja ICA, tautan penting, pengumuman yang mungkin terlewatkan, serta form pendaftaran, silakan mengunduh aplikasi Church Center, satu aplikasi untuk semua informasi tentang ICA Surabaya. ICA mengadakan ibadah setiap minggu di gereja dan juga online di YouTube channel ICA Surabaya. Jadwal ibadah di cabang West dan ibadah online adalah jam 8 pagi untuk ibadah bahasa Indonesia dan jam 10 pagi untuk ibadah bahasa Inggris. Sementara di cabang East, ibadah bahasa Indonesia diadakan pada jam 8 pagi, lalu untuk bahasa Inggris ada di jam 9.15 dan jam 11 pagi. Bergabung bersama kami setiap hari Minggu untuk menyembah dan belajar firman Tuhan bersama-sama. Ikuti sosial media ICA Surabaya di YouTube, Facebook, Instagram, dan Spotify. Anda dapat menemukan berbagai informasi, playlist musik, video, renungan, dan lainnya.